Sidang dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa mantan servis manajer PT Istana Mobil Surabaya Indah, Eko Yuwono, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pembacaan eksepsi. Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026. Di hadapan majelis hakim, tim penasihat hukum terdakwa secara tegas menyatakan bahwa surat dakwaan nomor PDM 3321 dari Kejaksaan Negeri Surabaya dianggap cacat hukum atau obscure libel. Dalam nomor registrasi perkara pidana 1055-B/2026 PN Surabaya atas nama terdakwa Eko Yuwono. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang dimuliakan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1055-B/2026 PN Surabaya dalam perkara atas nama terdakwa Eko Yuwono. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Andri Erwan, Sarjana Hukum, dan Kunci Hendro Sudomo, Sarjana Hukum, Amirul Bari, Register perkara PDM 3321-EOH2-06-2026 tanggal 25 Juni 2026. Maka perkenankanlah kami penasihat hukum terdakwa menyampaikan perlawanan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Kami sebagai penegak hukum mengajukan perlawanan yang dimaksudkan untuk membantu saudara penuntut umum dalam mengoreksi surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa dan secara presisi sebagaimana menurut Profesor Omar Seno Haji, Sarjana Hukum, dalam buku Content of Court halaman 7, serta tidak ada sedikit pun tujuan lain atas keberatan yang akan kami ajukan selain untuk membela hak-hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang dalam rangka mengajukan officium nobile demi mencegah terdakwa terbelenggu dalam suatu persakitan dengan tetap memperhatikan kode etik, proses, dan peraturan undang-undang. Droit et don que sort demandon. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, kami sebagai penasihat hukum terdakwa yang menyelenggarakan jaminan atas hak terdakwa dalam membela diri berdasarkan keadilan sangat membutuhkan koreksi dari majelis hakim sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengemban amanah hukum agar menjalankan perintah Tuhan. Karena sungguh Tuhan mengetahui apa yang kita semua perbuat di dunia ini, maka keadilan adalah harga mati. Bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 488 atau pasal 486 KUHP RI nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa setelah mencermati secara seksama surat dakwaan penasihat hukum berpendapat surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan atau material sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga patut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan keberatan atau cacat formil: 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan tidak menguraikan secara jelas: 1. Bentuk penguasaan barang oleh terdakwa. 2. Hubungan jabatan yang menyebabkan barang berada dalam penguasaan terdakwa. 3. Cara terdakwa diduga memiliki barang tersebut secara melawan hukum. 4. Rincian nilai kerugian beserta dasar penghitungannya. 5. Siapa nama pemilik toko Bravo Kedung Doro, Jalan Kedung Doro nomor 3646 Blok B 8 Surabaya selaku penerima spare part. Kemudian bagaimana cara pembayaran pembelian spare part dari pihak penerima toko Bravo Kedung Doro kepada terdakwa. Berapa harga per item spare part yang dibayarkan oleh pihak penerima spare part toko Bravo Kedung Doro kepada terdakwa. Kemudian adanya pertentangan fakta mengenai pihak yang mengirim barang. Pada halaman 3 surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa memerintahkan saksi Boy Ari Dwi Santoso untuk mengirimkan barang berupa spare part ke toko Bravo Kedung Doro yang berada di Jalan Kedung Doro nomor 3646 Blok B 8 Surabaya untuk kepentingan terdakwa. Namun akan tetapi pada halaman 4 surat dakwaan ke-1 malah jaksa penuntut umum justru menyatakan bahwa terdakwa sendiri yang mengirimkan spare part tersebut, tidak menyebutkan saksi Boy Ari Dwi Santoso sebagai pengirimnya. Kedua uraian tersebut merupakan fakta yang saling bertentangan dan tidak mungkin benar secara bersamaan untuk perbuatan yang didakwakan, sehingga hak untuk membela diri menjadi terganggu dan mengakibatkan dakwaan jadi kabur atau obscure libel. 2. Unsur pasal 488 dan 486 KUHP tidak diuraikan secara lengkap. Bahwa pasal 488 KUHP mensyaratkan adanya penguasaan barang karena hubungan kerja, pencarian, dan mendapat upah.
Namun dalam surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara konkret hubungan hukum antara terdakwa dengan pemilik barang, dasar kewenangan terdakwa menguasai barang, bentuk penyalahgunaan jabatan yang diduga dilakukan, fakta yang menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dengan demikian, dakwaan hanya berupa kesimpulan tanpa uraian fakta yang memadai. 3. Perselisihan lebih tepat merupakan sengketa keperdataan bahwa apabila pokok persoalan hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi, selisih pembukuan spare part, kewajiban pembelian uang karena selisih pembukuan tersebut, maka hal tersebut tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Penuntut umum belum menguraikan secara detail adanya niat memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum sebagai unsur pokok tindak pidana penggelapan. 4. Dakwaan tidak didukung penguraian mengenai barang bukti, bahwa surat dakwaan tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah spare part yang telah terjual dan dibeli oleh toko Bravo Kedung Doro, Jalan Kedung Doro nomor 3646 Surabaya, kepemilikan, waktu penguasaan dan pembayaran, hubungan barang tersebut dengan jabatan terdakwa karena adalah sebagai kepala bengkel bukan kepala bagian spare part. Ketiadaan uraian tersebut menyebabkan dakwaan menjadi kabur atau obscurable. Bahkan dia perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan aturan perundang-undangan. Demikianlah perlawanan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijakan majelis hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Sementara usai persidangan, jaksa penuntut umum saat dikonfirmasi enggan berkomentar. Tetapi beda dengan kuasa hukum terdakwa bahwa perkara klien kami ini seharusnya perdata bukan pidana. Terkait dengan eksepsi ini, memang terdakwa ini adalah diduga korban diskriminasi hukum. Apakah ini seharusnya perdata ya Bang, bukan pidana ya Bang? Ya, harusnya begitu. Tapi ini kan sebenarnya dari awal kita sudah menganggap ini kan kurang alat bukti sebenarnya. Jadi tetap dipaksakan perkara ini. Apakah selama ini ada enggak mediasi untuk ini? Ya, memang kita disuruh mengganti kerugian yang dialami pelapor. Tapi kan kita tidak merasa punya, kan kami punya merugikan perusahaan. Namun tadi jawabannya kan beliau adalah kepala servis, bukan kepala spare part. Sementara di situ keterangan saksi-saksinya mengatakan bahwa dia menjual spare part. Berarti yang keluar masuknya itu seharusnya kepala spare part ya? Spare part. Bukan ini kepala ya? Servis. Makanya saya bilang ini kan perkara ini dipaksakan. Namun selama ini kepala spare part pernah enggak di somasi? Jawabannya diakui. Tadi yang melalui mereka sebenarnya. Kemudian yang dijual tadi ke toko Bravo kan perlu dipertanyakan. Dan menurut keterangan klien saya, penjualan yang dilakukan itu langsung ditransfer ke rekeningnya kepala perusahaan, ya, bukan masuk ke kantong beliau. Nah, makanya hubungan hukum mensreanya nggak ada kan? Tidak ada. Makanya kami keberatan bahwa dakwaan ini banyak kurang, ada cermat, kabur sehingga harus batal dihukum, tidak dilanjutkan. Tapi kalaupun itu terserah Pak Wakil, nanti kita bongkar. Perlu diketahui, aksi penggelapan ini bermula saat terdakwa memanfaatkan celah pada program servis berkala dealer, yaitu program free service gratis jasa servis berkala kilometer 1.000 hingga 50.000 dan paket hemat konsumen. Terdakwa diduga membuat perintah kerja dan dokumen fiktif seolah-olah terjadi klaim pengerjaan fasilitas gratis, dana klaim pencairan reimbursement, serta sisa suku cadang dari manipulasi data tersebut kemudian diambil dan dialihkan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa izin manajemen PT IMSI. Akibat perbuatan tersebut, perusahaan mengalami kerugian material yang cukup besar. Atas perbuatannya, terdakwa Eko Yuwono yang kini mendekam di rumah tahanan rutan negara dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.